Wow. Langit di perbatasan Israel dan Lebanon bak medan tempur saat sistem pertahanan canggih Israel Iron Dome menangkis rudal-rudal dari Hizbullah. Seberapa canggih Iron Dome yang dimiliki Israel untuk menangkis serangan dari Hizbullah yang dikabarkan memiliki hampir 200.000 rudal. Israel dan Hizbullah saling berbalas serangan. Ratusan hingga ribuan roket ditembakkan dari kedua belah pihak. Tapi, kenapa rudal yang ditembakkan Hizbullah jarang yang mengenai wilayah Israel? Justru sebaliknya, wilayah Lebanon yang porak-poranda terkena rudal dari Israel. Jawabannya, Israel punya sistem pertahanan canggih, Iron Dome. Berikut beberapa fakta yang kami rangkum soal Iron Dome. Iron Dome mampu menangkal 95% serangan rudal musuh, bisa bekerja dengan kondisi cuaca apapun. Alat ini memiliki presisi yang tajam yang berbasis radar, melindungi kawasan padat penduduk yang terus dikembangkan Israel. Tapi, sistem pertahanan ini punya biaya operasional yang sangat mahal. Konon, untuk sekali mencegah roket bisa menghabiskan ratusan juta rupiah. Iron Dome ini kan sistem pertahanan rudal yang dirancang untuk melindungi wilayah dari serangan rudal jarak pendek, roket, proyektil, dan ini ya proyektil udara yang lain. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan Israel, Rafael Advanced Defense System gitu ya, digunakan untuk melindungi penduduk sipil dan infrastruktur dari serangan yang datang dari jarak jauh. Nah, Israel mulai mengembangkan Iron Dome ini pada tahun 2007. Kemudian sistem ini secara resmi dioperasikan sejak tahun 2011 sebagai sistem pertahanan udara yang dianggap paling inovatif dan efektif di dunia. Gitu ya. Ini jawaban teknologi Israel terhadap ancaman serangan roket yang sering dilancarkan terutama dari wilayah Gaza ya. Jadi tujuannya untuk melindungi warga. Nah, sekarang kita bahas gimana cara kerja Iron Dome yang melindungi wilayah Israel. Secara garis besar, Iron Dome akan melindungi wilayah Israel saat roket musuh ditembakkan. Sistem radar mendeteksi roket dan jalurnya. Sistem pengendali memperkirakan titik hantaman. Selanjutnya, peluncur menembakkan misil untuk menangkal roket dan roket akan hancur di udara. Dengan cara ini, wilayah Israel akan aman dari berbagai serangan yang dilancarkan. Pada dasarnya sistem ini dilengkapi dengan radar canggih ya, yang kemudian mampu mendeteksi peluncuran roket itu dalam hitungan detik. Ya. Begitu roket terdeteksi, ada perangkat lunak analitik yang canggih, ini segera menganalisis lintasan roket, kemudian memprediksi lokasi jatuhnya. Nah, kalau sistem menilai roket itu akan mendarat di area padat penduduk atau infrastruktur vital, Iron Dome ini akan secara otomatis meluncurkan interseptor yang dikenal namanya Tamir gitu ya. Interseptor Tamir ini dirancang untuk mengejar, kemudian menghancurkan roket yang masuk, memastikan bahwa ancaman itu tidak akan mencapai sasaran. Tapi tidak semua rudal yang ditembakkan berhasil ditangkis oleh Iron Dome. Kerja Iron Dome dinilai lemah ketika serbuan roket ditembakkan secara bersamaan. Saat Hamas menyerang wilayah Israel pada Oktober 2023 lalu, sistem Iron Dome diduga tidak bekerja dengan baik, sehingga banyak wilayah Israel yang terkena ledakan. Iron Dome juga tidak bekerja maksimal saat roket ditembakkan dengan jumlah yang banyak. Israel disebut makin khawatir saat Hizbullah diduga punya hampir 200.000 rudal yang bisa membuat Iron Dome kewalahan. Iron Dome tidak hanya dimiliki oleh Israel, tapi beberapa negara juga punya sistem pertahanan canggih seperti ini. Ada Amerika Serikat, Azerbaijan hingga Korea Selatan juga punya sistem pertahanan Iron Dome. Beberapa negara bahkan tertarik dengan sistem Iron Dome. Konflik di Timur Tengah diperkirakan masih memakan waktu yang panjang.
Israel masih terus mengembangkan senjata terbaru untuk melindungi diri. Selain ada Iron Dome, ada Iron Beam dan Iron Sting yang lebih canggih. Yang pasti, apapun teknologinya, semua sistem persenjataan itu membuat kehancuran akibat perang semakin masif. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.